Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu
yang pedulikan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau yang menyertai kami. Oh Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Oh Jesus, Kau tak pernah tinggalkan, selalu menyertai kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus Tuhan. Oh. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini dalam Worship from Home edisi Saat Teduh. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada, yang mendengarkan, bahkan menyaksikan Saat Teduh pagi hari ini dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mau mulai sesuatu yang baru dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya dengan energi, dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya teringat ketika wabah COVID ini disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah bencana nasional, dan tanda kutip bencana nasional, karena ini virus COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia dan hampir menyebar dan tanpa diduga-duga berlipat kali ganda jumlahnya, bahkan ada sudah menentukan zona merah, kuning, hijau, hitam gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mendengar hal ini, kemudian kita dimasukkan dalam situasi keadaan di mana harus di rumah saja, keadaan di mana kita harus diam di rumah saja, bekerja, beraktivitas, belajar, kita harus ada di rumah. Dan itu membuat kita jadi panik. Kita malah jadi kelabakan karena ini menjadi sesuatu yang baru. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan ada kuasa di dalam diam. Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi ini mulai berjalan, sudah beberapa waktu berjalan dan tibalah masa dalam era new normal. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bukan bahas tentang COVID-19-nya atau new normalnya, tapi pagi hari kita akan belajar sama-sama arti kata diam. Ya, kita akan sama-sama belajar dalam Yesaya 30. Saya akan baca Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan. Sekali lagi Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin lagi sementara mengambil Alkitab kita, mungkin kita akan belajar sama-sama. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Saya masih dibentuk, kita sama-sama dibentuk. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya juga pasti sepakat. Bapak Ibu Saudara pasti sepakat juga dengan saya. Kita ingin pandemi ini berlalu, kita ingin situasi ini berhenti, dan kita mulai hidup dengan seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar. Jadi bayangan saya, ketika kita menghadapi suatu persoalan, ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Apa yang sering kita lakukan terlebih dahulu?
ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga, ketika kita mengalami sakit, kita mengalami pencobaan, apa yang kita lakukan pertama kali? Tentu yang paling sering kita lakukan adalah panik. Panik. Cari teman cerita, cari teman curhat, cari teman tempat di mana kita bisa menceritakan masalah. Hai, aku lagi galau, aku lagi begini, aku lagi begitu. Kita menceritakan, kita jadi panik, kita diserang dengan panic attack. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, kita sakit, wow saya sakit, kita cerita, Nah di sini kita lihat sama-sama ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Tuhan yang bicara Bapak Ibu Saudara, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang diperintahkan Tuhan adalah tinggal tenang. Tinggal tenang. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar sama-sama bahwa ada di sini katakan, ketika kita tenang dan percaya ada kekuatan. Ada kekuatan. Dengan bertobat dan tinggal diam. Wow, Bapak Ibu Saudara. Saya seperti katakan dari awal tadi, katakan ketika kita mengalami masalah, pasti kita panik. Kita sibuk dengan kita sibuk melihat penderitaan kita. Kita melihat masalah kita. Wow, Tuhan. Wow, terlalu banyak mengeluh. Kadang-kadang kita seperti bangsa Israel, bahkan bukan kadang-kadang, sering. Kita seperti bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengeluh, kita berteriak, kita panik, mata rohani kita tertutup. Mata rohani kita tidak melihat apa-apa. Walaupun Bapak Ibu Saudara, lihat bangsa Israel sudah melihat laut terbelah, sudah melihat 10 tulah terjadi di bangsa Mesir, bahkan sampai sudah melewat menyeberangi, masih juga menggerutu, masih juga mengeluh, masih juga menginginkan kembali ke Mesir, kembali ke perbudakan, kembali menginginkan bawang prei, sayur-sayuran, masih ingin diperbudak lagi. Nah, kadang-kadang kita seperti bangsa, bukan kadang-kadang, sering Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita melihat, kalau kita panik, seperti saya katakan tadi, kita jadi lupa bahwa beberapa waktu di belakang kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi dalam kehidupan secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kita lupa mujizat Tuhan. Kalau kita kadang-kadang sampai ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami beban berat, yang menjadi acuan saya ketika waktu tanggal 28 September ya. Tanggal 28 September, Oktober kalau lupa saya, pokoknya 28 itu lah. Iya, 28 September kemarin waktu terjadi 2018 kemarin Bapak Ibu Saudara, tentang likuifaksi tsunami dari Balaroa, gempa bumi. Ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami persoalan, saya ingat Tuhan yang menyelamatkan saya dari Balaroa, Tuhan yang sama juga akan menyelamatkan saya saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita terlalu sering panik. Panik dengan masalah. Wah, Bapak tidak bisa alami apa yang saya alami. Memang benar. Saya katakan bahwa kekuatan kita dalam menghadapi masalah itu berbeda-beda. Karena kapasitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing juga berbeda. Memang Tuhan mengatakan kita semua adalah anak, tapi kekuatannya beda-beda. Anak sulung dengan anak yang bungsu, anak yang tengah, itu beda. Beda karakter, beda sifat. Begitu juga Tuhan. Begitu juga kita maksudnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada badai? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada masalah? Apa yang harus kita lakukan? Bukan kita cenderung masuk dalam ruang doa, bukan kita datang langsung berlutut sama Tuhan, bukan kita langsung tanya Tuhan. Tapi juga kalau bisa Saudara, kalau kita bertanya juga dalam keadaan emosional sama Tuhan, dalam keadaan, ayo Tuhan cepat jawab, saya ini dalam keadaan panik gitu. Tapi di sini dibilang,
Dalam tinggal tenang, tenang Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan ketenangan. Dibutuhkan ada minta damai sejahtera Tuhan. Minta damai sejahtera Tuhan. Kalau kita mengalami, contoh saya katakan, kalau kita mengalami sakit, kita buru-buru panik dengan, wah sakit saya A, B, C, D. Tapi kita tidak tenang. Karena ketika kita tenang, Bapak bisa bilang, kita belajar tenang. Supaya ketika kita dalam keadaan tenang, pikiran kita bisa berjalan. Pikiran kita tidak mengambil keputusan yang salah. Kita tidak mengambil suatu masalah, mengambil keputusan yang tidak tepat. Ketika kita tenang, nah di sini katakan dalam tinggal tenang dan percaya, tenang dan percaya baru ada kekuatan. Kekuatan dari Tuhan tentunya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita menghadapi masalah, kita cenderung pada ayat 16 ini, katakan gini. Bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Kadangkala, bahkan sering, kita ketika menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah, kita cenderung kepengen lari cepat, masalah itu pengen cepat-cepat selesai. Memang ada masalah yang harus bisa diselesaikan, tapi ada proses penyelesaiannya. Nah di sini, karena kita seperti mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap supaya masalah ini lenyap. Tuhan, saya ingin masalah keluarga ini selesai. Saya ingin kepengen suami saya bertobat, kepengen anak saya bertobat, kepengen istri saya bertobat, pengen mujizat itu terjadi saat itu juga, without process. Nah di sini kita lihat, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada kuasa, ada kekuatan ketika kita tinggal diam dan percaya. Ada kuasa dalam ketika kita tinggal diam dan percaya. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya juga belajar. Seiring waktu banyak hal-hal yang dalam kehidupan saya gitu, secara pribadi. Entah dalam pelayanan, entah dalam keluarga, banyak hal. Ketika saya lihat panik, ketika saya dalam keadaan menghadapi masalah panik, saya ke Bapak Ibu Saudara kalau ada masalah cenderung banyak diam gitu, diam tenang gitu dong. Maksudnya tidak, ya memang kita butuh teman, kita butuh untuk menceritakan masalah kita, tetapi kita tenang dan percaya. God always gives solution. Tuhan juga selalu berikan solusi. Tuhan bisa berbicara dari berbagai macam cara. Bicara melalui orang lain, bicara melalui firman-Nya, mungkin bicara dari keadaan dan situasi yang ada. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Diam, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang pertama tadi katakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Wow, luar biasa. Yang diminta Tuhan ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, kita selidiki dulu diri kita. Kita selidiki dulu, apakah ini karena dosa saya? Apakah karena ini masalah terjadi karena kesalahan dan keteledoran saya? Dan Tuhan bilang katakan, bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, back to ourselves, kembali kepada diri kita sendiri. Kita bertobat, kita menyelidiki diri kita. Apakah ini terjadi karena kesalahan saya, ada keteledoran saya, atau karena kita bertobat sama Tuhan. Kemudian ambil posisi untuk diam. Diam kadang-kala tidak berarti dia tenang. Saudara, orang dilihat dia tenang, dia diam, tapi tidak tenang. Kenapa saya katakan orang diam berarti dia tidak tenang? Kenapa saya katakan tidak tenang? Diam, tetapi pikirannya tidak tenang. Pikirannya kesana kemari, dia diam. Saya seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya mengalami posisi seperti itu. Saya diam,
tetapi tidak tenang pikirannya. Dan Tuhan menginginkan kita, ketika kita selesai bertobat, kita berdiam, kemudian kita tenangkan pikiran kita. Kita tenangkan atmosfer pikiran kita, hati kita. Nah, ketika kita mengalami ketenangan, kita bertobat, kita berdiam diri, kemudian kita tenang, dan ingat, letakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. God always help us. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun seperti kesannya Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Tergantung dengan kita. Kita mau seperti apa. Nah, sini kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Diam dan bertobat, diam, tinggal tenang, percaya. Trust God. Believe in God. Percayai Tuhan. Percayai Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan yang tidak harus kita lakukan. Bisa contoh gini Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan bagian kita ya. Kita cuma berdoa diam. Tapi untuk urusan jawaban, urusan mujizat, itu urusan Tuhan. Dan kadang-kala kita selalu mengambil bagiannya Tuhan. Kita ambil bagiannya Tuhan. Kita ambil bagiannya Tuhan dan kita lakukan. Akhirnya ujung-ujungnya kita salah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar sama-sama. Ketika kita ada masalah, mungkin kita saat ini kita sakit, anak-anak kita bermasalah, istri atau suami kita bermasalah, pekerjaan kita bermasalah, semua usaha kita bermasalah. Yang Tuhan minta adalah pertama, bertobat. Yang kedua, berdiam. Yang ketiga, tenang. Yang keempat adalah percaya. Yakinlah ketika kita melakukan 4 hal ini, Tuhan melakukan mujizat. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Pagi hari ini kita belajar sama-sama. Ada kuasa di dalam diam. Ada kuasa di dalam ketenangan. Ada kuasa ketika kita percaya dan bertobat tentunya Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar. Selama kita hidup, selama kita bernafas, sebelum kita dipanggil Tuhan, dunia adalah tempat kita belajar. Belajar melatih. Dilatih oleh Tuhan untuk hidup seperti Tuhan inginkan. Sampai kuasa Tuhan, pribadi Tuhan termanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Tuhan katakan di sini 4 hal, lakukan 4 hal. Bertobat, diam, tenang, dan percaya. Belajar, mari kita sama-sama belajar pagi hari ini. Lewati hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan, menolong kita setiap. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh belajar satu hal lagi Tuhan. Ketika kami ada masalah, ketika kami ada badai, ada persoalan hidup, kami belajar untuk diam dan tenang Tuhan. Bertobat Tuhan. Dan meletakkan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap umat-Mu yang belajar merenungkan firman Tuhan, yang melakukan saat teduh pagi hari ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Biar tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat mereka senantiasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu senantiasa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.